Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dunia yang semakin genting. Ayat bacaan kita terambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lukas 21 ayat 26. Saudara, kalau kita melihat keadaan sekeliling kita, bangsa kita, mungkin dunia, banyak hal seringkali membuat kita menjadi takut dan khawatir dengan kondisi yang terjadi. Karena itu stres adalah salah satu kata yang menggambarkan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Secara umum arti kata stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ketegangan, pikiran, dan banyak orang mengalami tekanan dan ketakutan karena terjadinya hal-hal di bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, Alkitab sudah menyatakan bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, manusia akan mengalami berbagai masalah dalam hidupnya yang seolah-olah tak ada jalan keluarnya. Bukankah hal itu sudah ada dan sedang terjadi? Setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang mengejutkan. Bukan hanya tentang kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, tapi juga berita-berita dalam negeri. Hal-hal yang aneh terjadi di mana-mana. Nah, kita lihat hari-hari ini begitu banyak virus yang muncul, begitu banyak peperangan yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit baru yang muncul, begitu banyak kita melihat pembunuhan, penembakan secara tragis terjadi di mana-mana. Sesungguhnya yang terutama harus diperhatikan adalah apa yang kata Tuhan Yesus katakan. Di dalam Matius 24 ayat 10 sampai 12 dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, karena tekanan-tekanan hidup inilah sering dijumpai orang mudah sekali tersinggung, tersulut emosi, marah, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Saat ini beban pekerjaan para psikolog semakin bertambah karena harus melayani pasien yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Tak terkecuali para pengacara juga kebanjiran order karena semakin hari semakin banyak kasus dan semakin banyak pula orang yang ingin dibela perkaranya, menuntut keadilan ditegakkan. Saudara, mari, yang manusia butuhkan sekarang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyembuh segala jenis penyakit dan luka-luka batin. Perhatikan undangan Kristus ini. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Kristus bukan sekedar memberi kelegaan, tapi Dia juga sanggup melepaskan kita dari semua beban fisik ataupun mental yang kita alami. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang sedang kita alami? Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang ada di dalam kehidupanmu? Kekhawatirankah, ketakutankah, streskah? Mari pagi hari ini kita masih punya Tuhan Yesus. Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku. Mari datang sama Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, saudaraku. Jangan berharap kepada orang-orang lain. Jangan berharap kepada dunia ini, tapi berharaplah kepada Yesus. Dia yang tahu segalanya apa yang terbaik atas hidupmu. Jangan andalkan kekuatan, kekayaan, kehebatan, jabatan dan segala yang kau punya, tapi mari andalkan kuasa kasih Tuhan untuk menuntun hidupmu kepada jalan-jalan dan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Dunia boleh genting, dunia boleh banyak masalah, apapun bahan-bahan pokok boleh naik,
apapun kehidupan semakin sulit, tapi ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Yesus, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kasih-Nya, belas kasih-Nya kepada kita, sebab Dia penuh belas kasih kepada kita. Dia pasti memelihara hidup kita, Dia pasti menolong kita. Saudara, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan tawar hati, jangan putus asa, tetap berpengharapan dan percaya kepada Yesus. Itulah jalan satu-satunya untuk kita tidak stres dan khawatir akan hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Dalam kegentingan dunia ini, kita harus makin melekat kepada Tuhan. Sebab Matius 24 ayat 13 katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, dunia semakin genting, dunia semakin tidak baik, tapi kami percaya orang-orang yang berharap dan percaya kepada Yesus akan ada dalam pemeliharaan, akan ada dalam perlindungan Tuhan, akan ada selalu di dalam kasih Tuhan. Dan kami tetap kuat dan percaya bahwa hidup kami ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dunia ini. Karena itu Tuhan, bahwa kami semakin dekat kepadamu dan mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.